Anak laki-laki jatuh ke sumur kedalaman 30 meter yang sudah tidak terpakai. Tim penyelamat dengan cepat datang. Memasukkan kamera untuk melihat. Akhirnya kelihatan kepala anak laki-laki. Karena kelamaan dihimpit, anak laki-laki sudah kesusahan bernapas. Suhu badan sedang tidak berhenti menurun. Pekerjaan penyelamat sangat mendesak. Semua anggota berdiskusi tahu bahwa sumur nyambung ke air bawah tanah. Kalau anak laki-laki turun 5 meter lagi, akan jatuh ke air bawah tanah. Karena sumurnya terlalu sempit, tim penyelamat tidak bisa masuk ke dalam. Salah satu caranya hanya di sampingnya bor jalan yang lebih luas. Lalu turun ke dalam, menggunakan tangan sedikit demi sedikit gali sampai di posisi anak laki-laki. Rencananya selesai, mesin bor mulai tidak hentinya bekerja. Sekarang anak laki-laki sudah terjebak 10 jam. Suasana hati makin tidak sabar. Tim penyelamat tidak berhentinya menenangkan anak laki-laki. Saat yang sama cuaca makin memburuk. Petir menyambar melintasi langit, dan mesin bor adalah penangkal petir yang alami. Teknisi meminta untuk langsung berhenti pekerjaannya. Tapi jarak dengan kedalaman anak laki-laki sudah dekat. Ketua memerintah harus lanjut menggali. Sampai di kedalaman yang cocok langsung turun menolongi orang. Anggota AI diinisiatif memohon untuk masuk ke dalam jalur. Memakai alat-alat penyelamat, ketua memberitahunya, kamu hanya punya waktu 30 menit untuk menggali jalan. Waktu sampai akan langsung tarik talinya. AI pelan-pelan masuk ke dalam jalur itu. Saat sampai di kedalaman 20 meter, sinyal di walkie-talkie putus. Saat sampai di dasarnya, gambaran juga hilang semua. Sekarang kondisinya sudah putus kontak. AI setelah menggali beberapa waktu, akhirnya sampai di posisi anak laki-laki. Tapi karena air hujan, anak laki-laki jatuh ke lebih dalam lagi. AI hanya bisa menjulurkan tangan untuk menarik anak laki-laki naik ke atas. Tapi saat ini, waktu yang ditetapkan sudah tiba. Sudah menyentuh tangan anak laki-laki. Saat ini menyerah sudah terlalu sayang. Jadi memotong talinya. Jatuh sekali lagi ke dasarnya. Anggota yang di atas melihat tali yang dipotong. Dengan panik mengira orang yang di bawah terjadi kecelakaan. Jadi langsung menyuruh anggota satu lagi turun melihat kondisi. Saat yang sama Aidi juga sudah menyelamatkan anak laki-laki. Mengenakannya baju tahan api untuk mengembalikan suhu tubuh. Saat itu juga anggota satu lagi juga sudah sampai. Melihat kedua orang aman tidak terjadi apa-apa. Akhirnya lega, karena jalannya terlalu sempit. Tidak bisa sekali naik langsung 3 orang. Aidi membiarkan anak laki-laki naik dulu. Diiringi dengan kemunculan 2 orang. Langsung ada tepukan yang meriah di tempat. Penyelamatan yang berlangsung puluhan jam. Saat ini tiada ragu semua orang menepuk tangan dari hati terdalam. Dari dalam hati menghormati tim penyelamat. Tapi tiba-tiba, petir menyambar mesin bor. Di tempat terjadi kekacauan yang besar. Mesin bor tergelincir ke samping. Getaran yang kuat membuat terjadinya peruntuhan. Jalan keluar ditutup mati. Tanah berpuluh meter langsung menimpa Aidi yang di bawah. Bake dengan patah hati menggali tanah. Tetapi tidak berhasil. Sekarang datang satu lagi mesin bor pun sudah telat. Apalagi ini ada tanah yang kedalaman puluhan meter yang menimpa. Tapi di sini Aidi masih hidup. Dia dengan marah menjerit di walkie-talkie. Tapi tidak ada yang menjawab. Dengan cepat air bawah tanah sudah mau melewatinya. Oksigen sudah mau habis. Tidak punya pilihan. Dia mau melakukan percobaan terakhir. Anggota penyelamat turun ke bawah kedalaman puluhan meter untuk menolong. Tapi keruntuhan menimpanya di bawah. Saat yang sama air bawah tanah sudah mau melewati kepala. Saat ini dia teringat air bawah tanah nyambung dengan reservoir. Tapi punya jarak yang tidak pendek. Tapi sekarang dia hanya bisa bertaruh. Memegang harapan terakhir nyelam ke dalam air. Tapi dengan cepat, dia sudah mau kehabisan napas. Saat ini teringat putranya yang masih kecil. Ibunya juga mati karena kecelakaan. Sekarang dia adalah satu-satunya dukungan untuk putranya. Dia harus berusaha sekuat tenaga pulang ke sisi keluarganya. Aidi tiba-tiba bangun terkejut. Setelah usaha keras, dia hidup. Anggota yang lain sedang panik mengatur pekerjaan penyelamatan. Semua orang ikut dalam mencari. Tapi saat ini, Aidi dengan mata yang merah. Berjalan datang dengan kelelahan. Anggota-anggota semua sangat senang. Bertanya dia gimana bisa hidup. Tapi Aidi hanya berkata, dia dan anaknya punya janji yang penting. Setelah seminggu, di acara orang tua, putranya menceritakan kisah pahlawan ayahnya. Mendapatkan tepukan tangan, pemadam kebakaran, pekerjaan yang dihormati orang. Di saat bahaya, selalu bisa melihat bayangan mereka. Semoga setiap anggota pemadam kebakaran bisa bertugas dengan aman.